Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan saya, sahabat Anda, Scott orang Indonesia. Bapak Ibu, kali ini kita akan melihat sesuatu yang menarik. Ya, ini terkait sebetulnya dengan cuap-cuap Kainama sang penipu ya. Nah, saya menyebutnya penipu itu karena memang dia menggunakan ayat-ayat Alkitab ini sebagai sarana dia ya untuk menipu banyak orang ya. Sebetulnya yang saya perhatikan sebetulnya yang banyak tertipu itu adalah Muslim sendiri ya. Jadi sebetulnya apa yang dia lakukan itu adalah dia menipu umat Islam tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab sehingga orang-orang Muslim itu mendapatkan pengertian yang salah terhadap ayat-ayat Alkitab, terutama misalnya di dalam Injil Lukas. Nah, kenapa Injil Lukas? Karena beberapa waktu yang lalu mereka membahas ini ya, membahas ini di dalam sebuah kanal kanal YouTube-nya si Aristo ya. Nah, seperti biasa lah ya, Aristo dan Kainama ini sering sekali berkolaborasi untuk memelintir ayat Alkitab. Nanti kita akan lihat ya, dan di dalam videonya mereka itu ya, ini ada thumbnail mereka itu membicarakan tentang kerajaan Allah ya, itu di dalam thumbnailnya, tetapi judulnya berbeda pula ya. Ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu screenshotnya ya, dari thumbnail mereka ya. Ini ada di kanal YouTube-nya si Aristo ya. Dibilang door Google kosong mode on menyingkap rahasia kerajaan Allah. Nah, yang mana kerajaan Allah yang mereka singgungin sebetulnya ini kerajaan Allah yang sebetulnya diceritakan di dalam Alkitab ya, dan yang lebih khususnya di dalam kitab atau di dalam Injil Lukas. Oke. Nah, kemudian videonya mereka itu diberikan judul Bapak Ibu, diberikan judulnya itu ini ya. Ini judulnya Ustadz Kainama, kejujuran Google kosong membuka tabir rahasia Injil Lukas. Ya. Nah, apa yang sebetulnya yang dia sampaikan di sini ya? Salah satunya adalah sebetulnya dia mencoba untuk mempertahankan teori sampah ya, teori sampah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan ya, Yesus itu tidak mati ya, dan mereka mau mencoba untuk mempertahankan hal itu. Padahal sebetulnya ada Sheikh Hussein ya, yang dari Pakistan kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa itu adalah sebuah teori sampah. Yang mereka tidak sadari sebetulnya banyak Muslim menuduh Aula SWT ini sebetulnya melakukan penipuan kalau begitu, karena dia menipu banyak orang ya, menipu orang Kristen, menipu orang Yahudi, menipu ibunya Yesus kalau begitu ya, menjadikan seseorang yang diserupakan. Nah, ini yang mereka tidak sadari. Nah, terlepas dari situ, Kainama mencoba untuk memelintir apa yang dituliskan di dalam Injil Lukas ini ya. Seperti biasalah dia melakukan cocoklogi ya, dengan mengatakan itu yang disampaikan di sana itu bukan dibangkitkan ya, tapi diangkat, itu dibilang raise up ya. Jadi dia mencoba untuk bermain kata di situ ya. Dan bahkan dia mengatakan saya lebih kira-kira gitulah, dia mencoba untuk menggali ke dalam bahasa Yunani misalnya ya. Dia mencoba menghubungkan menggunakan Google kosong dan mengatakan, nah lihatlah ini Yesus ini ya, Lukas sedang mengatakan ke kita bahwa Yesus tidak disalibkan, tidak matilah, kira-kira gitu ya. Nah, apakah benar demikian? Nah, seperti apa nanti kalau kita lihat sebetulnya pertanyaan sederhananya adalah sebetulnya apakah Lukas di dalam tulisannya, karena tulisan Lukas ini kan bukan hanya satu ya, ada Injil Lukas, kemudian juga Kisah Para Rasul ya, karena dia yang menuliskan itu. Nah, pertanyaannya apakah Lukas mengakui tentang penyaliban dan kematian Yesus dan kemudian kebangkitan Yesus? Itu sebetulnya pertanyaannya, karena Injil Lukas itu bukan hanya satu huruf, bukan hanya satu kata, bukan hanya satu pasal ya. Ada setidaknya dua kitab atau dua buku lah kita bilang ya. Jadi Injil Lukas dan kemudian kitab Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul ya. Nah, di dalam kisah yang dituliskan oleh Lukas tersebut, selalu pertanyaan besarnya, apakah di dalam tulisannya Lukas ini mengakui bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali? Nah, itu yang akan kita lihat nanti di dalam video ini, sekaligus nanti kita akan melihat sekaligus juga ya untuk membandingkan ya, kerajaan Allah ini dibandingkan dengan janah lendir ya,
jana lendir, karena di dalam Injil Lukas juga mengenai kerajaan Allah ini dibahas, dan kita akan melihat nanti bahwa bagaimana kerajaan Allah yang diberitakan yang ada di dalam tulisan Lukas itu berbeda sekali, ya, berbeda sekali dengan jannah yang mereka percaya itu adalah surganya Islam, ya. Nah, sebetulnya Islam tidak mengenal surga, ya, mereka mengenal jannah, ya. Nah, bagaimana, ya, kenapa bisa banyak lendir, ya? Nah, lendir ini maksudnya, ya, Bapak Ibu, dari kata KBBI, lendir itu artinya sebetulnya adalah sebuah cairan licin, ya, yang keluar dari selaput lendir. Nah, tapi itu makna kata lendir ini sudah mengalami perluasan, ya. Jadi lendir ini sebetulnya lebih banyak dihubungkan dengan masalah cairan yang keluar ketika seseorang melakukan hubungan badan, ya. Nah, pertanyaannya, apakah hubungan badan itu terjadi di dalam jannahnya Islam atau tidak, ya? Nah, kalau hubungan badan terjadi di dalam surganya Islam, apakah surga Islam itu penuh lendir atau seperti apa? Nah, kita akan lihat nanti sumber-sumber Islam, baik itu dari media massa, kemudian tafsir para ulama, kemudian juga nanti kalau sempat kita akan buka beberapa hadis, ya, untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. So stay tune, dan sekaligus juga kita akan mengundang nanti teman-teman Muslim untuk menjelaskan ke kita seperti apa lendir yang ada di dalam jannah Islam. Setelah yang satu ini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, ya, ini kepada Putra Ibrahim, hati-hati kalau ngomong, silakan berkata-kata yang sopan, ya. Jangankan Muslim, ya, orang Kristen saja saya menegur kalau dia berkata-kata kurang sopan, ya. Nah, saya berharap kamu perbaiki komentarmu supaya kamu tidak diblok dari channel ini, oke? Nah, jadi apa yang saya sampaikan, ini mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Kainama, ya. Kainama sang penipu di kanal YouTube-nya si Aristo ini, ya. Mari kita dengarkan sama-sama supaya kita dapat konteksnya, ya. Nah, sebentar, saya berharap ini suaranya masuk, ya. Anatasis eksanas tainan kerukunan antar umat beragama. Lanjut. Ya, sudah tahu, ya. Bangkit bukan anistemi, melainkan eksanastasis. Jadi dia mempermasalahkan penggunaan kata itu. Jadi dia mengatakan itu bangkit itu bukan bangkit dari kematian, tapi raise up, ya. Itu artinya diangkat lah. Mungkin itu sebetulnya mau diarahkannya ke sana, ya. Seperti narasi Al-Quran, ya. Itu sebetulnya yang mau dijelaskan. Bapak Ibu nanti bisa mengecek video ini, ada panjang. Tapi saya mau mengambil inti-intinya saja yang menurut saya ini orang ini betul-betul memang dia mau menipu umat Islam, juga memelintir ayat Alkitab, dan itu makanya kita penting sekali untuk melihat secara keseluruhan apakah di dalam Injil Lukas ini sebetulnya Lukas mengakui tentang penyiksaan, penyaliban, kemudian kematian Yesus, dan kemudian kebangkitan Yesus. Itu sebetulnya yang paling penting, ya. Itu yang harus dipahami oleh Muslim, ya. Bukan hanya oh gara-gara penggunaan kata itu lalu begini. Aduh, gak kayak gitulah, ya. Itu bangkit. Lukas kenapa pakai ini? Kasih tahu kita, hey, para pembacaku, hai Theophilus, Yesus tuh nggak mati dia. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dengar sendiri, ya. Jadi dia mengatakan Kainama mengatakan bahwa Lukas mengatakan kepada pembacanya, mengisyaratkan kepada pembacanya dengan dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Itu yang mau disampaikan oleh Kainama. Jadi dia mencoba untuk memelintir ayat ini. Lucunya adalah Aristo kayak sepertinya setuju dengan itu, dia manggut-manggut. Padahal mereka ini berdua mualaf katanya, gitu, ya. Artinya apa? Sepertinya memang mereka sepakat untuk menipu Islam, ya. Sepakat mereka menipu umat Islam. Kasihan sekali.
Kasihan sekali nasib kalian Muslim ya. Kenapa kalian membiarkan orang-orang penipu seperti ini ya menutupi kebenaran ini sama kalian? Saya heran. Ya, mari kita dengarkan lagi apa yang dia sampaikan. Iya. Lalu Menarik. kata kedua, ya. Kata kedua dalam membunuh. Betul? Kata Betul. kedua dalam membunuh. Membunuh itu Ustazi minta tolong Lukas 18 nomor 33 yang tadi ditampilkan lagi Tuan Guru. Ustadz Aditya, Allah sayang, Allah berkahi. Terima kasih banyak Kiai Nama sudah dibantu. Oke, jadi ini kata yang mereka permasalahkan itu ya, anistemi itu ya. Jadi intinya sebetulnya kalau ditonton semua video ini bahwa Kainama dan Aristo mengatakan bahwa Lukas tidak mengatakan bahwa Yesus itu mati ya. Kira-kira begitulah, itulah itulah kira-kira narasi yang mau mereka bangun ya. Nah, terus kalau kita sebentar ya. Kalau kita lihat misalnya di menit ini, coba kita dengarkan sama-sama ya. Bukan resurrection, tapi raised up. Tidak dibunuh. Oke. Tapi yang membacanya. Apa itu? Kita eksplorasi. Ternyata Lukas bilang, Jesus hanya disiksa. Tidak dibunuh. Tapi dia dibuat jauh. Tadi kan kita baca apokan, dibuat menjauh. Dan dia bangkitnya itu bukan resurrection, tapi raised up. Nah, itu yang saya bilang ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini begitu sangat nyata. Makanya ketika Muslim marah-marah sama saya, kenapa Scott kamu ini menista, menghina? Oh, saya tidak ada menghina kalian. Saya mau meluruskan para penipu-penipu ini. Saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para penipu ini, mereka menyesatkan kamu. Menyesatkan umat Muslim. Karena orang Kristen tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Kainama. Karena sudah jelas-jelas dia penipu dan menipu. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang saya bilang tadi. Bahwa di dalam video mereka mengatakan bahwa Lukas ya menuliskan dengan narasi bahwa Yesus itu ya bukan bangkit dari kematian ya, bukan resurrection, itu yang dia maksud ya, tetapi raise up, diangkat lah kira-kira gitu. Karena biar itu senarasi dengan Al-Qur'an. Nah, kembali ya, mari kita lihat sebetulnya ya, daripada mempertentangkan itu yang saya bilang tadi. Mari kita lihat apakah di dalam Lukas ini sebetulnya mengakui bahwa Yesus itu mengalami penyiksaan, kemudian penyaliban, kematian, dan kebangkitan ya. Nah, lucunya adalah Kainama mengatakan di sini bahwa Yesus itu disesah di sini, padahal di dalam narasi Al-Qur'an, di dalam narasi Islam dikatakan Yesus itu atau Isa lah ya, mereka percaya itu Isa ya. Mereka mengatakan atau di dalam narasi Islam dikatakan Isa itu tidak mengalami penyiksaan, justru dia diangkat langsung ya. Jadi sebetulnya ini siapa yang salah di sini? Apakah Kainama atau Olo SWT? Nah, saya nggak tahu ya, atau Muhammad yang salah. Dan biarlah itu menjadi dilema para Muslim ya. Nah, mari kita lihat Lukas ya. Ini misalnya saya akan tunjukkan salah satu di dalam kitab Lukas. Ini kita lihat dari Lukas dari pasal 23 sajalah, biar lebih singkat ya. Mulai dari pasal 23, mulai dari ayat 26 sampai 56. Ini ada konteksnya, misalnya Yesus dibawa untuk disalibkan ya. Yesus dibawa disalibkan, bla 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 ya. Kemudian apa lagi ya? Ini katakan ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon Kirene ya. Kemudian yang baru datang dari luar kota lalu diletakkan. Nah, sejumlah besar orang mengikuti dia di antaranya. Artinya apa di sini ya? Bahwa di dalam kisah yang dituliskan oleh Lukas ini, itu artinya Yesus benar-benar ditangkap ya, benar-benar dibawa ini ya. Jadi mereka membawa Yesus. Sementara narasi Islam apa? Narasi Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak ditangkap ya, tapi langsung diangkat melalui atap rumah ya. Itu bisa kita lihat di dalam narasi-narasi Islam ya. Jadi sekali lagi, siapa yang salah? Ya itulah, kalian jawab sendiri ya. Muslim biarlah menjawab sendiri. Oke.
Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya ini dikatakan sejumlah orang besar mengikuti dia. Jadi ada orang-orang yang menyaksikan itu ya. Ada orang-orang banyak menyaksikan tentang peristiwa proses penyaliban itu ya. Kemudian mulai dari ayat 33 itu ada kisah tentang penyaliban Yesus. Ini kitab Lukas loh, ini Injil Lukas ya. Ini bukan Injil yang lain. Ya, Injil Lukas yang dibicarakan, ya, penulis yang dibicarakan oleh Kainama itu sendiri, gitu ya. Makanya saya bilang tadi ini Kainama penipu, gitu. Dia mempersoalkan sebuah kata, lalu padahal di dalam konteks besarnya kita bisa melihat bahwa memang Lukas ini mengakui bahwa Yesus itu menjalani ya proses penyaliban itu, ya. Gitu. Nah, terus dikatakan di sini ya 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Wah, berarti Lukas mengakui bahwa Yesus disalib dong. Tapi Aulo SWT, ya, narasi Islam mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, itu dia. Ya, makanya sekali lagi, Muslim, bangun dong ya. Kalian harus bangun dan kalian harus sadar diri ya. Bahwa Kainama, Ustadz Kainama yang kalian puja-puja itu hanyalah seorang penipu. Ini jelas-jelas di dalam kitab Lukas, dalam kitab Injil Lukas ini, bahwa Yesus disalibkan. Kalau kamu nggak percaya, ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Oke, mari kita lihat langsung dari ini ya. Kita lihat bahasa aslinya ya. Kita lihat bahasa aslinya misalnya bahasa Yunaninya ya. Ini yang Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 33 ya. Ini bahasa Indonesia dikatakan bahwa and when they came to the place called the school ya, ini Tengkorak tadi. Ya. Oke. Kenapa ini? Oke. Ya, ini dikatakan and when they came to the place called the school, there they crucified him. Ya, they crucified him and the criminal one on the right one, now on the left ya. Artinya apa ya? Bahwa they crucified him. Ini ya. Ini yang saya blok ini, they crucified him ya. Pertanyaannya apakah ini mari kita lihat misalnya kita lihat penyaliban ini ya. Penyaliban ini apakah digunakan kata ini di konteks yang lain? Kan itu ya. Mari kita bandingkan misalnya ini 47:17 ini ya. Ini dikatakan bahwa ini ya. Ini misalnya penggunaannya I fixed to the cross, crucify ya, I destroy, mortify ya. Nah, dan ini kata-kata ini ya, kata ini ya bukan hanya di situ dipakai ya. Bukan hanya di dalam ayat Lukas pasal 23 ayat 33 tadi itu dipakai. Bahkan juga dipakai di dalam Injil Matius ya, ini sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa melihat Matius 26, Matius 27, Matius 27 ini ya. Di dalam Markus juga digunakan kata yang sama ya, dan itu adalah tentang penyaliban. Tentang penyaliban. Oke? Ya, penyaliban. Jadi kamu Muslim, kamu tidak bisa berkelit ya. Dengan menggunakan Injil Lukas ini untuk membenarkan Al-Quran. No. Ya, Lukas tidak mendukungmu. Lukas sama sekali tidak mendukung teori sampah yang mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Tidak ya. Sama sekali tidak. Oke. Nah, jadi memang Yesus mengalami penyaliban ya. Ya. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita lihat di dalam ini misalnya salah satu contohnya misalnya di dalam penggunaan di dalam Ibrani misalnya 11:26 sama ya, menggunakan kata yang sama ya. Nah, saya pikir itu cukup ya untuk melihat ini secara sederhana ya. Kita tidak perlu menjadi seseorang yang harus melakukan cocok logi. Tidak ya, tidak. Ya, kita hanya melihat itu katanya memang dan artinya seperti itu. Dan pertanyaannya kemudian ya, apakah Yesus hanya mengalami penyaliban tapi tidak mati? Apakah Lukas menuliskan tentang Yesus yang mati gitu ya? Apakah Lukas mengakui bahwa Yesus mati? Kan itu pertanyaannya kan sebetulnya nyambung ke sana ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Lukas 23 ayat 46, Lukas di dalam tulisannya mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Dia mengembuskan nafas terakhir. Coba perhatikan di sini ya.
coba saya lihat yang bahasa Indonesianya dulu deh ya. Lukas 23 ayat 46 ya, ini 23. Nah, ini mulai dari 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Nah, terus dibilang, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, apa maksudnya ia menyerahkan nyawanya ini? Ya, apakah ini artinya dia tidak mati? Oh, enggak lah. Ya, kalau kita lihat ini artinya sebetulnya Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Nah, jadi apa? Apa yang menarik di sini? Ya, kalau kita lihat di sini dikatakan di sini ya. Kita lihat misalnya di dalam interliniernya ya, dikatakan ya, Jesus said, Father, into the hands of you I commit the spirit of me. This now having said, he breathed his last. Artinya apa? Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, kalau orang menghembuskan nafas terakhirnya itu apa artinya apa? Ya, matilah. Ya. Jadi memang Yesus sebagai manusia dia mati. Ya, itu memang iman Kristen, ya. Dan ini yang coba dibantah, ditolak oleh Muhammad, ditolak oleh Islam, ditolak oleh Kainama. Lalu Kainama mencoba untuk menipu umat Islam, mengatakan bahwa Injil Lukas tidak mengatakan Yesus itu mati, ya. Padahal ini Lukas jelas-jelas menuliskan demikian, ya, bahwa Yesus menghembuskan nafas terakhirnya, ya, terutama di dalam Lukas pasal 23 ayat 46 ini. Saya pikir ini sudah cukup ya untuk membuktikan bahwa ini Kainama ini tidak lebih dari penipu kacangan lah ya, penipu kacangan. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik yang menarik, ya. Tentang kerajaan, tentang kerajaan kita akan melihat, membandingkan sekaligus ya, karena ini menarik karena Kainama sendiri yang menyeru-nyerukan supaya orang Kristen itu mualaf, ya. Supaya orang Kristen itu mualaf, ya, kemudian mengikuti Muhammad, ya. Nah, kan tujuan untuk mengikuti agama tertentu itu kan karena ada tujuannya, ya, ada tujuan akhir hidup lah, ya. Kalau orang Kristen kan tujuan akhir hidupnya kan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga, ya, di dalam kerajaan Allah, ya. Nah, kerajaan Allah itu apa sebetulnya, ya? Kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Itu intinya, ya. Jadi kerajaan Allah ya kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Ya, itu sederhananya begitu, ya. Tapi kalau kita lihat konteks luasnya, mari kita lihat di dalam konteks luasnya, ya. Ini misalnya ada kamus, ya, kamus Alkitab dikatakan. Oke, sebentar. Nah, ini dikatakan apa itu kerajaan Allah, ya? Kerajaan Allah adalah pemerintah Allah sebagai raja yang hendak melaksanakan, ya, yang hendak dilaksanakan di sorga maupun di bumi. Dengan kedatangan Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Itu yang ada di dalam Matius 4 ayat 17, bahkan berada di antara kamu, ya, yang memberitakan Injil kerajaan Allah, misalnya di dalam Lukas 4 ayat 43. Ya, jadi intinya bahwa pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan di sorga maupun di bumi. Itulah kerajaan Allah, ya. Itulah kerajaan Allah, ya. Nah, kemudian menariknya adalah bahwa orang-orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah ini harus percaya kepada Yesus. Itu syaratnya, nggak ada cara yang lain, ya. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, Allah yang benar, ya, bukan Allah ecek-ecek, ya, bukan Allah yang niru-niru, ya. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dalam istilah lain disebut sebagai lahir baru, ya, lahir baru. Jadi kamu harus lahir baru. Saya harus lahir baru kalau kamu mau masuk dalam kerajaan Allah. Oke? Nah, di dalam kerajaan Allah ini atau di dalam sorganya Tuhan kita nanti, ya, setelah kita meninggal, ya, kita masuk di dalam sorga misalnya, ya kan, masuk kita di dalam sorga. Pertanyaannya, apa yang ada di sana? Apakah ada wik-wik, ada bum-bum, ada lendir di sana? Nah, Yesus mengatakan, ya, dan saya pikir semua orang sudah tahu bahwa di dalam kerajaan sorga, di dalam surganya Tuhan Yesus, di dalam surganya kita nantinya orang-orang percaya, tidak ada perlendiran, tidak ada bisnis lendir di sana, ya.
Jadi kalau ada orang Kristen berharap bisnis lendir, itu surga Kristen bukanlah tempatmu. Oke? Nah, kalau kamu rindu bisnis lendir, kalau kamu mau yang berlendir-lendir, nah itu bukan ada di dalam kerajaan Allah. Nggak ada di dalam kerajaan yang diberitakan atau yang dibawa oleh Tuhan Yesus ya, nggak ada. Tapi di mana itu? Di mana? Nah, ada di jannah ya, jannah Islam ya. Jannah Islam ini di situ banyak lendir. Nah, kalau kamu rindu punya lendir di sana, silakan datang ke sana ya. Dan saya tidak tertarik. Kalau kamu mau datang ke sana, silakan pergi sendiri. Nah, Kainama kan sudah mau dia. Terus dia ngajak-ngajak kawan ya, mualaf supaya mungkin ada kawannya untuk masuk ke dalam jannah lendir ini ya. Kenapa ini saya sebut jannah lendir? Nah, itu tadi ya, lendir ini kan sudah mengalami perluasan kata. Lendir ini sebetulnya adalah sebuah cairan yang dihasilkan dari selaput lendir. Ya, dan biasanya itu ketika berhubungan badan kan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah di dalam jannahnya Islam ini ada hubungan badan? Mari kita lihat artikelnya coy. Ya, dikatakan ini salah satu misalnya yang dikatakan oleh Ustadz ya. Ustadz siapa ini? Ustadz Sam ya. Ini sebetulnya beritanya sudah lama ya. Tahun 2017 ya. Tahun 2017 yang lalu, udah 5 tahun yang lalu dikatakan bahwa ada pesta bum-bum ya, ada pesta bum-bum di dalam surganya Islam ya. Nah, mereka sebetulnya nggak punya surga ya, mereka punya itu jannah. Sekali lagi ya, jangan samakan surga dengan jannah ya. Tetapi Muslim selalu menggunakan kata surga ya, padahal mereka tidak punya surga, mereka punya jannah. Nah, ini dibilang JP, ini itu yang cerot katanya ya. Itu nggak ada ya, di dalam Islam itu nggak ada sperma. Itu nanti kita lihat ya. Jangan kamu pikir nanti di dalam surganya Islam itu ada sperma, nggak ada. Kalau nggak percaya, mari kita lihat ya. Misalnya ini baca ini. Saya nggak bohong ini, oke? Jangan kamu berharap kamu punya sperma di dalam surganya Islam ya. Itu dikatakan di surga tidak ada sperma dan tidak ada jomblo, oke? Nggak ada coy, nggak ada. Jadi lendirnya itu nggak ada spermanya, oke? Nah, itu dikatakan di sini ya, dikatakan kalau kita baca di situ ketika para ulama dan dai menerangkan sekilas keindahan surga. Ini keindahan surga ya, itu yang saya bilang tadi. Surga itu jannah ya, bukan surga sebetulnya, jannah. Ya, itu yang saya bilang tadi. Saya perkecil. Oke. Ini ya, al-jannah. Mana tadi? Mana katanya ini? Al-jannah ya. Spontan pikiran kita akan terjuju pada kenikmatan yang luar biasa. Itu nikmat sama mereka coy. Nah, hati kita tiba-tiba diselimuti kedamaian dan jauh dari permusuhan. Nah, iyalah orang kerjaannya bum-bum. Oh, iyalah damai hatinya katanya begitu ya. Damai hatinya Muslim kalau kerjaannya bum-bum ya. Setiap mendengar cerita surga rasanya tak ingin berlama-lama tinggal di dunia yang fana ini. Ini ya. Nah, ini dikatakan surga identik dengan keindahan dan kenikmatan abadi. Nah, manusia hanya mengetahui sedikit saja melalui Al-Quran dan lisan Nabi katanya ya. Sekilas gambaran surga ini coy ya. Sekilas gambaran surga dan penghuninya dijelaskan dalam kitab Asarul Qawim fi Hali Alfaz, panjang kali pun namanya ini ya. Karya Syekh Abdullah Al-Hari. Subhanallah ya. Subhanallah. Ternyata di surga tidak ada jomblo. Jadi kalau kamu mau jomblo, nggak boleh. Nggak ada jomblo coy. Oke, nggak ada jomblo. Ya, nggak ada jomblo. Bilang sini ya. Ternyata di surganya Islam itu tidak ada jomblo, tidak ada sperma. Nggak ada sperma coy. Nggak ada sperma. Oke. Terus dibilang di sini tidak ada kotoran, bahkan tidak ada yang namanya malam. Nggak ada malam. Ya. Jadi siang terus. Kenapa siang terus? Ya kalau malam kan orang tidur. Nah kalau siang kan kerja terus dia. Kerja apa? Bum-bum kurasa, ya kan? Bum-bum terus. Ya kan, bum-bum aja terus, bum pam bum bum pam bum, cek macam kelinci, cek ya kan, cek gimana? Itu aja kerjanya, ya kan? Nah, terus apa lagi? Disebutkan lagi ukuran fisik penghuni surga itu seukuran tubuh Nabi Adam ya, katanya itu sekitar 28 meter, ya dengan lebar 3 meter. Bayangkan cuy, kan gitu. Nah. Terus dikatakan di sini, di surga tidak ada jomblo atau bujangan, semuanya memiliki pasangan masing-masing. Jadi kalau kamu tidak pengen kawin, tidak pengennya hidup sendiri, ya kamu tidak mau misalnya mau bum-bum, kamu tidak mau bum-bum, nggak bisa.
Ya, karena kamu harus punya istri. Ya, nggak boleh jomblo. Ini kata mereka, coy. Bukan kata saya. Ya, ini bukan kata saya. Oke, ya, mereka memiliki pasangan abadi dan kekal sebagaimana dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, ini bukan kehendak saya, ini bukan kehendakmu, ini kehendak Allah Ta'ala. Nah, ya. Nah, ini dibilang GP ya, anjir ya kan. Pidongnya itu bisa lebih besar ya, 28 kali ya. Bisa aja. Ya. Jadi ini kehendak Allah, coy. Ini kehendak Allah. Ya, ini kehendak Allah. Oke. Nah, jadi dibilang ya, di dalam Sahih Muslim di sana, Sahih Muslim ya. Ini Sahih Muslim ini, coy. Di surga tidak ada bujangan atau jomblo. Jadi kalau kamu mau hidup jomblo nggak boleh. Nggak bisa masuk dalam surga Allah, coy. Ya. Terus dibilang sini ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegaskan surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan cucu-cucunya ya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, banyak pintu, coy. Ya, begitu ya. Nah, bla 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 ya. Jadi ini sekali lagi bahkan dikasih subjudul di sini ya. Ini orang ini mereka kasih judul ini, di surga tidak ada sperma ya. Di surga juga tidak ada sperma, namun para penghuni surga diberi apa? Diberikan kenikmatan berjima, hubungan intim bersama pasangannya yang tidak mereka dapatkan di dunia. Ngeri, coy. Nah, makanya saya bilang ya, ketika Kainama menyerukan untuk mualaf, itu artinya Kainama ngajak kita untuk masuk ke dalam jannah ini untuk bum-bum. Kalau ada orang tertarik untuk bum-bum di dalam surga, ya silakan ikut Kainama lah. Ya kan? Nah, saya sih nggak mau ya. Saya tidak berharap masuk ke dalam jannah bum-bum ya. Saya nggak mau lah. Saya nggak mau. Oke? Nah, terus dibilang di sini, lelaki penghuni surga memiliki kekuatan berhubungan badan seperti 100 lelaki umumnya. Kamu itu ya, kamu kekuatanmu ditambah, coy. Ya, 100 kali kekuatan lelaki ya. Terus dikatakan sini, satu lelaki ditemani 100 bidadari yang selalu perawan. Selalu perawan, coy. Ya. Jadi orang-orang murtad dari Islam itu mereka kehilangan kesempatan mendapatkan 100 bidadari yang perawan, yang selalu perawan. Itu, coy. Gimana ini? Apa nggak menggiurkan ini? Ini yang ditawarkan oleh Kainama. Makanya dia menyeru-nyerukan mualaf kan? Mualaf katanya, mualaf ya kan? Nah, ini Pak Paulus ini ya. Pak Paulus mulai tertarik dia ya kan, dikasih kekuatan 100 kali ya kan, dapat 100 bidadari ya kan. Ngeri promonya ini, coy. Ya, promonya ngeri nih. Ini terus dibilang ya, satu lelaki ditemani 100 bidadari yang selalu perawan. Meskipun berulang kali berhubungan badan, mereka tidak merasakan lemah setelah berhubungan badan dan tidak ada keluar air sperma. Meskipun demikian, mereka tetap merasakan kelezatan. Ngeri. Ngeri. Kan sperma yang nggak ada ya. Tapi kan kan ada mungkin lendirnya aja yang ada, tapi sel sperma nggak ada gitu ya, itu maksudnya mungkin. Nah, kenapa penting nggak ada sperma? Karena tujuannya kan bukan untuk beranak pinak. Nah, menariknya adalah kalaupun ada orang muslim nanti pengen punya anak di sorga, katanya itu nanti akan dikasih juga ya, dan masa hamilnya itu cuma satu jam. Ngeri, coy. Ya, masa hamilnya cuma 1 jam. Nanti kita lihat lah ya. Nggak percaya ya. Nah, terus dibilang sini dari Abu Umamah. Nah, ini dari Abu Umamah ini, coy. Ya. Rasulullah pernah ditanya, apakah penghuni sorga bisa melakukan hubungan suami istri? Nabi menjawab ya kan. Nah, Nabi ini sepertinya dia ini ahli konsultasi berhubungan suami istri di sorga ya kan. Nah, Nabi menjawab, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, mereka mampu melakukannya berulang kali sambil memberi isyarat dengan tangannya. Namun dalam hubungan itu tidak ada sperma dan tidak ada pula kematian. Ngeri nih, coy. Nah, terus dibilang sini apa lagi? Seorang mukmin di surga nanti akan diberikan kekuatan sekian banyak dalam hal berhubungan intim. Nah, itu dia, coy. Ya, itu dia. Jadi latihan dulu. Makanya di beberapa pesantren itu kan sepertinya ada itu yang
yang mereka berlatih sama santri-santri ya kan, ada ustadz-ustadz itu berlatih dia sama santri-santri ya kan, untuk nanti menghadapi 100 bidadari di surga coy. Ngeri nih ya. Terus dibilang di sini, sahabat Anas bertanya, apakah ia mampu melakukannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tentu ia akan diberi 100 kali kekuatan seorang laki-laki di dunia, dan itu ada di dalam hadis Tirmizi ya. Ini di dalam hadis Tirmizi ya. Masa Allah ya, ini dibilang sih, masa Allah ya, sekilas tidak masuk akal dan rasanya sulit dicerna oleh akal ya kan. Namun satu hal yang harus kita sadari, bahwa akal manusia itu sangat terbatas dan itu sudah fitrahnya, sehingga wajar jika hal demikian sulit diterima oleh akal ya kan. Nah, masuk akal nggak masuk akal udah nggak usah kau pikirkan, itu maksudnya ini semua ya. Terima saja ya. Terima saja. Kenapa? Karena dikatakan sini, tetapi hebatnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang mengedepankan iman, lalu dibenarkan oleh akal. Ngeri coy. Ya, imani saja. Yang penting imani saja. Imani saja ya. Ini makanya dibilang si Sayyidina ya. Ya, Sayyidina mengatakan ya, seandainya agama dengan logika, maka tentu bagian bawah khuf sepatu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas khufnya ya. Artinya apa ya? Nggak usah kau pakai logika. Beragama nggak usah pakai logika. Itu yang dibilang Sayyidina di sini ya. Ngeri nih coy. Ya, mari kita lihat sumber yang lain ya. Nah, misalnya di sini ya, ini bahkan ada fatwanya coy ya. Ketika ada yang bertanya ya, apakah laki-laki itu ya melakukan hubungan badan dengan bidadari ya? Ada yang menyebutnya itu bidadari, tapi beberapa diantaranya mengatakan itu bukan bidadari, tapi huri ya, al-huri ya. Nah, itu ada informasi dari Pak Wiwin ya. Misalnya di dalam hadis ini dikatakan bahwa laki-laki muslim itu bisa hamil ya. Nah, hamilnya pun cuma 1 jam itu Pak ya, hamilnya cuma 1 jam ini. Saya bagikan link dulu ya. Sebentar, saya bagikan link. Oke, ya. Supaya nanti Bapak Ibu juga ada muslim yang mau mempromosikan janah lendir ya. Nah, mungkin mereka punya promosi lendir, silahkan ya. Nah, apakah ini saya karang-karang? Enggak lah ya. Ini ulamamu ini yang memberi jawaban seperti ini ya. Will men in paradise have intercourse with al-hurin alin ya. Ini sebetulnya al-hurin al ini sebetulnya adalah yang bidadari tadi itu ya. Ya, huri ya. Nah, dikatakan di sini ya, ada sebuah pertanyaan sehingga keluarlah fatwa ya. I'm wondering, will the men from amongst the human race that enter paradise, will they have sexual intercourse with the huris, woman in the paradise? Jadi dia bertanya ya, saya penasaran katanya. Saya penasaran apakah di antara manusia yang masuk ke dalam jannah itu, apakah mereka akan melakukan hubungan badan ya, hubungan badan dengan huris ya. Huris yang ada di dalam jannah katanya. Nah, apa jawabannya ya? Nah, dikatakan ya, Allah ya. Ini Allah ini coy ya. Allah mana ini? Nah, dikatakan Allah has prepared for his believing slave in a paradise that which no eyes has seen, no ear has heard, and has never even crossed the mind of man, such that even the person who has the least blessing in paradise will think that is the most blessed among them. Ya, jadi dikatakan bahwa Allah ya sudah mempersiapkan sesuatu kepada seorang muslim ya, seorang yang percaya, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga ya, yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Nah, apa itu? Ya? Apa itu ya? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini saya, oke, sebentar dulu ya. Saya perkecil dulu screen-nya ya, biar kelihatan semua screen-nya. Biar teman-teman muslim tahu ini coy. Rugi nanti mereka kalau nggak tahu ini. Ini penting sekali nih. Ya, ini penting sekali nih. Nanti muslim rugi ya. Nah, ini dikatakan ya, Abu Sa'id berkata ya bahwa Muhammad mengatakan ya, orang ya
derajat orang paling rendah di dalam surga adalah seorang yang seseorang whose face Allah turn away from the fire towards paradise and saw him a tree giving shade, ya. He will say, "Oh Lord, bring me closer to the tree that I may bla bla bla." Mana ini huruf? Saya mencari huruf, ya. Oke. Nah, ini yang dikasih di sini, ya. Then he will enter his house. Jadi ketika orang itu, ya orang ini paling rendah ini, coy. Manusia yang derajatnya paling rendah ini, ketika dia masuk ke dalam surga, dia akan memiliki 2 orang istri. Dari mana istri yang 2 orang ini? Ya, ini bukan manusia, coy. Ini huris, ya. Ya, ini huris, ya. Nah, jadi itu makanya tadi ketika ada tadi di media itu dikatakan bahwa itu Muslim nggak bisa jomblo, ya, nggak bisa jomblo. Wajib memiliki 2 istri nanti kalau masuk dalam jannah lendir itu. Dapat dia dua istri minimal, ya. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan oleh muslimin terjawab, ya, sudah, bahwa memang di dalam surganya Islam itu, ya, itu wajib, ya, wajib. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ustadz Basalama, ya. Basalama atau Basamala ini? Basalama, Basalama, ya. Ini saya perbesar. Nah, ini dibilang ini oke muslimin, coy, ya, oke muslim ini, ya. Ini dibilang sini, penghuni surga dapat kenikmatan hubungan intim. Ustadz Khalid Basalamah diberi kekuatan 100 lelaki. Ngeri gak ini, coy? Ya, nikmat apa lagi yang kau harapkan? Ya, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Dikasih kekuatan 100 lelaki, coy. Untuk apa? Bum bum. Ya, ini aja kerjanya, coy. Ya. Kamu mau bum, masuklah di dalam jannah Islam, coy. Ya, karena di dalam surganya Kristen memang ini hidup kekudusan yang lebih utama, ya. Hidup kudus yang lebih diutamakan di dalam kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, ya, dan yang diberitakan oleh orang Kristen. Nah, berbeda ceritanya kalau misalnya di dalam Islam, ya. Bukan itu, ya. Bukan itu, ya. Kamu akan diberikan kekuatan berapa? 100 lelaki. Nah, itu dia, coy. Ngeri nih, ya. Ngeri. Nah, ini yang terus dipromosikan oleh Kainama sama kita. Ya. Ngapain? Siapa yang mau tertarik dengan hal ini? Saya nggak mau, ya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Basalamah, ya. Dikatakan sini, ya. Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Udah doktor ini, coy. Udah doktor. Ini bukan kaleng-kaleng nih, ya. Mengatakan ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah. Saya perbesar tulisannya deh. Ya. Ia bisa melakukan apapun termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia saja, tapi ternyata juga di surga milik Allah kelak. Ngeri nih, coy. Ya, ngeri nih, ya. Nah, menurut Ustaz Khalid Basalamah, hal ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Ya, itu salah satu katanya, ya, kenikmatan di surga katanya, ya. Nah, ya, ini mari kita lihat, ya. Ustadz Khalid Basalamah lalu menjelaskan hal ini, berarti apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk berhubungan intim, ya. Ya, kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad, ya, yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abu Qasim, ya, engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah membenarkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail, ya. Jadi Muhammad menjelaskan situasi jannah, ya. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga bum, ya. Juga bum, coy. Jelas Rasulullah, ya. Nah, ini banyak sekali, ini informasinya banyak, ya. Jadi bukan hanya satu artikel, ini juga, ya. Bahkan mereka mengklaim ini, ya, itu bukan zina, coy. Ya, bukan, ya. Ini banyak ini, ya. Terus bahkan ini misalnya, ya, di dalam NU sendiri pun begitu, ya, membenarkan kisah ini, ya. Cuma dia ya, orang NU tidak membenarkan sebutan sebagai pesta bum, ya. Itu bukan pesta bum, tapi dia tidak menolak bahwa memang di dalam jannah itu ada bum, ya.
Nah, karena kenapa? Itu sempat viral ya tentang masalah pesta bum-bum ini di tahun 2017 ya. Dan mereka sangat terganggu ya. Dan sepertinya banyak yang murtad gara-gara ini kan. Nah iyalah, siapa yang mau kayak gini kan? Nah, ya pesta bum-bum. Pesta bum-bum ya. Nah, orang NU tidak mau terima pesta bum-bum. Mereka mengatakan ya bum-bum ada katanya begitu ya. Nah, itu yang ada di dalam websitenya NU ya. Nah, terus dari mana ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran? Nah, itu ada salah satunya yang menjelaskan ini. Sebetulnya ada banyak ayat-ayat ya, ada banyak ayat-ayat yang mendukung tentang keberadaan huris, keberadaan bidadari itu yang melayani para muslim yang masuk di dalam surga itu ya. Tapi mari kita lihat salah satu misalnya di dalam Yasin ya, Yasin 36 ayat 55 ya, 36 ayat 55. Apa yang dikatakan di situ? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Nah, pertanyaannya, kesibukan apa? Kesibukan apa? Haha, haha, ha, haha, haha. Ya kan? Sibuknya hahaha. Gitu ya. Mari kita lihat tafsir Kemenak. Ini Kemenak ya. Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda berupa surga yang penuh kenikmatan. Nah, bla 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 ya. Nah, terus mari kita lihat tafsir Al-Jalalain ya. Ini tafsir Al-Jalalain ini, Jalalain As-Suyuti ya. Nah, ini ulama Islamin coy, bukan orang Kristen ini. Ya, dikatakan di sini sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan ya. Mereka tidak menghiraukan lagi ya, saking sibuknya mereka tidak menghiraukan lagi apa yang dialami oleh ahli neraka. Mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan. Seperti apa? Seperti memecahkan selaput darah bidadari-bidadari. Itu kesibukan mereka coy. Mereka tidak mempunyai kesibukan yang membuat mereka lelah dan payah. Karena di dalam surga tidak ada kelelahan. Ngeri coy. Ngeri coy. Ya kan? Ngeri. Sebentar dulu ya. Saya balas pesan dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dikatakan ya. Jadi apa kesibukan mereka? Kesibukan mereka adalah memecahkan selaput darah bidadari-bidadari. Mereka tidak mempunyai kesibukan ya, yang membuat mereka lelah atau payah. Mereka di dalam surga tidak ada kelelahan. Ngeri coy. Ngeri ini coy. Nah, ya. Nah, apakah Muslim juga mau marah-marah sama saya? Mereka mau mengatakan saya memfitnah. Silakanlah. Ya, silakan kau bilang-bilang begitu, tapi inilah yang dikatakan dalam tafsir-tafsirmu. Ini salah satunya tafsir Al-Jalalain, kan gitu, ya. Ngeri ini, ya. Nah, terus dibilang di sini ya, bersenang-senang, ya. Bersenang-senang itu apa artinya? Yakni bergelimangan di dalam kenikmatan. Kenikmatan apa tadi? Ya, memecahkan perawan tadi lah, ya. Ya, menjadi kabar dari bla 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 bla. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ya? Nah, dikatakan di sini coba kita lihat ya. Sebentar ya. Coba kita lihat. Coba sebentar ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, ini saya ada berbalas pesan dengan seseorang. Oke. Mari kita lanjut ya. Nah, terus dibilang di sini, ini dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa arti fakihun adalah bersenang-senang, bla 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 bla. Dikatakan sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Nah, kita sudah tahu tadilah kesibukan apa. Mereka mengatakan bahwa kesibukan ahli surga ialah
memecahkan selaput-selaput darah istri-istri mereka. Jadi baik itu Ibnu Katsir maupun Jalalain mengatakan hal yang sama ya. Hal yang sama ya. Nah, mari kita lihat tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi memberikan kita informasi lebih mantap ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu bukunya sama Muslim supaya mereka nanti tidak mengatakan saya ngarang-ngarang pula ya. Ini Tafsir Al-Qurtubi, saya tunjukkan dulu bukunya. Ini ya, ini. Tafsir Qurtubi ya. Nih, volume 15 ya, volume 15. Dan kita akan lihat di halaman ini ya. Coba kita lihat ya. Ini apa ini? 36 mana tadi ya? Halaman 106 ya. Coba kita lihat halaman 106 mana? 106 ya. Teman-teman juga catat ya halaman ini, halaman bukunya, sumber informasinya. Jadi ketika Muslim bertanya, kasih tahu mereka itu loh ada di dalam tafsir mulu, gitu dong ya, supaya tidak banyak orang nanti yang tersesat ya. Nah, ini dia. Saya perbesar. Kelihatan ya. Kelihatannya ini. Oke. Nah, ini adalah Yasin 36 mulai dari ayat 55 sampai 59. Nah, itu yang 55 itu berbicara apa? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan ya. Nah, kesibukan apa? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh, tadi kita sudah tahu lah kesibukan mereka itu untuk memecahkan perawan ya. Perawannya bidadari ya, selaput-selaput darah bidadari. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya. Ini perhatikan coy. Ya, ini ngeri nih coy, ngeri nih. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya laki-laki dari penghuni sorga akan memeluk para bidadari sorga selama 70 tahun. 70 tahun. Dia tidak merasa bosan dan istrinya juga tidak merasa bosan. Setiap setelah selesai berhubungan badan, istrinya kembali perawan dan setiap kali suaminya datang kepada istrinya, birahinya selalu bangkit. Ya, jadi ya ini aja kerjanya ya, birahinya selalu bangkit kembali lalu berhubungan badan dengannya dengan kekuatan 70 orang. Nah, tadi kan kita bisa baca ada bilang kekuatannya 100 orang, sekarang dibilang Ibnu Abbas kekuatannya 70 orang. Dan apa dikatakan ya? Tidak ada mani di antara keduanya. Rupanya nggak ada lendir coy. Nggak ada lendir. Ya, nggak ada lendir. Kata Ibnu Abbas nggak ada lendir. Waduh, bisa keluar asap dong. Bisa keluar asap itu kalau nggak ada lendir coy. Ya. Coba bayangkan piston mobil atau piston sepeda motor ya, nggak ada olinya. Itu meledak mesinnya itu. Meledak mesinnya itu. Ya, baik dari suami maupun istri. Jadi nggak ada ya. Ya, nggak ada mani ya. Ya, kenapa ini penyebutan mani ini penting? Karena dibilangkan manusia itu terbentuk dari mani perempuan dan mani laki-laki katanya. Itu yang ada dalam sains Allah coy ya. Nah, itu ya. Nah, oke lah, saya pikir ini teman-teman sudah dapat lah poinnya ya. Jadi bahwa kerajaan Allah yang ditawarkan, yang diinformasikan oleh Tuhan Yesus ya, masalah lendir-lendir ini nggak ada ya. Tapi hanya di dalam jannah Islam. Ya, hanyalah di dalam ajaran Islam yang terus dipromosikan oleh Kainama. Disinilah ada kisah-kisah untuk bersenggama, untuk berjimak, ya, untuk berhubungan badan dengan al-huri, ya, dengan huris-huris itu ya, dengan bidadari-bidadari itu.